diri atau nafsu itu selalu mengajak pada, atau mayoritas mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi susah nih, kontrolnya tuh susah banget. Kontrolnya susah banget. Nah ini penting. Ini penting. Dan jadi udah kontrolnya susah, ngajaknya mayoritas kepada keburukan. Udah gitu tuh nafsu kita itu kan tipikal pihak yang harus kita kalahkan, dan gak ada opsi buat kalah gitu loh dari dia. Beda sama musuh-musuh yang lain. Beda sama musuh-musuh yang lain. Contoh nih, kalau kita mulai dari segi bisnis, kita mau ikut tender, kita kalah gitu loh, nggak dapat tuh tender. Kita kalahnya dizolimin pula, kita kalahnya ditikung gitu loh. Nah ketika kita kalah menghadapi musuh yang berwujud manusia, itu enaknya kita dapat pahala kalau kita sabar. Dapat pahala. Bukan rezeki kita sabar. Oh ya sabar. Pahala tuh. Kalah sama manusia dalam segi bisnis. Gitu loh. Kalah dari segi posisi misalnya. Kita dijegal, karakter kita dibunuh, akhirnya kita dipecat dari perusahaan kita. Padahal itu fitnah. Atau kita dijebak. Akhirnya kita kalah dalam perebutan kursi jabatan tersebut. Maka ketika kita kalah, lalu kita sabar, kita dapat pahala. Kita dapat pahala, enak. Jadi ngadepin musuh dari luar itu sebenarnya enak, nggak ada resiko sebenarnya kalau kita sudut pandangnya akhirat. Mau menang kalah tuh enak. Bisnis kita kalah nih lawan COVID-19 misalnya, gara-gara sebab pandemi akhirnya bisnis berantakan. Udah kalah. Bisnis lo gimana? Aduh tutup nih, udah kalah deh gue nggak bisa. Nah kalau kita sabar, pahala. Kalau kita sabar, pahala. Atau kita di lay off, atau dikeluarkan, dipecat, padahal masih banyak pegawai yang lebih berhak dipecat daripada kita kalau kita bagus, tapi kok kita yang dipilih, kok kita kesel. Oh, sebelum kita kesel, ingat sabar. Nah, kita dapat pahala. Nah, repotnya kalau ngelawan nafsu atau diri kita sendiri, itu kalah, masuk neraka kita, jamaah. Kalah itu hancur. Jadi nggak boleh kalah sama diri sendiri. Nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah sama nafsu atau jiwa. Dia harus ada di bawah kekuasaan kita. Dalam arti kekuasaan kita pada saat kita berpegang teguh dengan firman-firman Allah, Al-Quranul Karim, dan hadis Nabi SAW. Itu udah gak ada opsi lain. Dia yang monopoli, kita berantakan. Susah loh nundukin. Jadi gak boleh kalah, dan dia selalu bareng kita. Udah gak ada kesempatan mau istirahat dulu, mau istirahat. Nafsu ini bareng kita terus. Nafsu ini bareng kita terus. Dan dia nyerang, ngajak kepada keburukan, dan gak boleh kalah kita. Iya kan? Aduh, gue kalah nih sama nafsu gue sabar deh. Kok gimana sih sabar? Aduh, repot. Lagi di luar gitu, ngelihat wanita cantik bukan mahram kita, terus nafsu kita udah minta nomor telepon, ngajak ke date segala macam. Aduh, kalah gue nih. Ya udah deh, gue ajak. Udah nih ajak. Akhirnya jatuh kepada zina. Terus abis zina, besoknya bilang sama temen-temennya, kemarin gue habis kalah perang sama hawa nafsu. Kan nggak ada sabar bro ya, sabar ya. Gimana sabar kalau perang sama nafsu? Kalau perang sama nafsu itu berarti maksiat. Itu yang repot, jemaah.
Itu yang susah. Kalah sama yang lain tuh masih bisa sabar ya, iya sabar insya Allah, pahala. Tapi kalau kalah sama nafsu udah nggak bisa. Kalah sama ego diri kita sendiri udah sengsara. Dan dia ngajak kita buruk itu nggak bosan-bosan. Makanya Allah katakan la ammaratun bisu, itu selalu ngajak pada keburukan, atau secara umum ngajak terus kepada keburukan. Itu poinnya. Poin yang barusan tadi itu disitir dari keterangan Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Adabun Nafas. Itu kita sitir, kita ambil dengan perubahan sedikit dari keterangan Al-Imam Al-Ajuri, bahwa kata beliau, bedanya musuh yang satu ini nggak boleh kalah. Yang lain tuh kalau kalah peluang pahalanya besar dengan bersabar, dengan ridho kepada takdir. Kalau ini kalah repot. Ini kalah repot. Aduh, kemarin gue kalah lagi, padahal gue udah tekad nggak minum-minum, pas ditawarin gue nggak bisa nahan. Gue sabar di atas kekalahan ini. Gak ada itu. Masa sabar di atas kekalahan? Itu sama aja sabar di atas maksiat.